KKB Papua berniat cari kayu bakar di tepi hutan. Warga sipil di Manokwari ditembak KKB Papua. Melansir dari poskupang.com, seorang warga sipil di distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengalami nasib sungguh malang ketika berniat mencari kayu bakar di pinggir hutan Kampung Mandopi. Warga sipil yang berinisial MR 53 tahun itu justru ditembak oleh orang tak dikenal OTK. OTK tersebut diduga sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata atau biasa disebut KKB Papua. Pasalnya, mereka membawa senjata api. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa peristiwa penembakan itu terjadi pada Rabu 23 November 2022 sekitar pukul 06.30 WIT. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom membenarkan adanya insiden penembakan warga sipil oleh oknum pria yang diduga merupakan anggota KKB Papua. Kapolres menuturkan peristiwa penembakan itu terjadi ketika korban hendak mencari kayu bakar di pinggir Kampung Mandopi. Waktu itu korban hendak mencari kayu bakar di Kampung Mandopi. Saat sedang dalam perjalanan, korban ditembak, ujarnya kepada awak media di Manokwari Rabu 23 November 2022. Awalnya, lanjut Kapolres, korban bertemu dengan dua pria tidak dikenal. Pria muka baru itu tak diketahui dari mana mereka berasal. Setelah berlalu beberapa meter, kedua pria tersebut lantas buru-buru menghampiri korban dari arah belakang. Pada jarak sekitar 3 meter, salah seorang di antara mengeluarkan senapan laras pendek dari tas noken yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, pria itu langsung menembakkan peluru ke tubuh korban. Korban ditembak di bagian perut, ungkap Kapolres. Lantaran ditembak secara mendadak, korban langsung berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Bahkan ketika korban melarikan diri, kedua pelaku penembakan itu masih sempat berusaha untuk mengejar korban. Akan tetapi, lanjut Kapolres Gultom, kedua pelaku tersebut tiba-tiba berhenti mengejar lantaran letak lokasi kejadian tak terlalu jauh dari pemukiman penduduk, sehingga korban pun akhirnya berhasil mendapatkan pertolongan. Tak diungkapkan secara detail bagaimana kisahnya sehingga korban akhirnya mendapatkan pertolongan medis. Pasalnya, polisi baru mendapatkan laporan tentang kejadian tersebut setelah korban dilarikan ke Rumah Sakit TNI AL Manokwari. Kami mendapatkan laporan saat korban sudah dilarikan ke rumah sakit, katanya. Saat ini, lanjut Kapolres, anggota Polres Manokwari sudah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan mengumpulkan bahan dan keterangan. Anggota kita juga masih melakukan upaya pengungkapan identitas pelaku terlebih dahulu, pungkasnya. Polisi terus mengidentifikasi pelaku penyerangan pekerja pembangunan Puskesmas Boiga Barat, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa 8 November 2022. Ditreskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani menyebut para pelaku merupakan pecahan kelompok kriminal bersenjata KKB Kalikopi, Kabupaten Mimika yang dulunya dipimpin oleh Johnny Botak. Sudah ada beberapa orang yang berhasil diidentifikasi. Ada Saiminus dan Ando Waker. Dia pecahan dari kelompok Johnny Botak, ujar Faizal di Jayapura, Rabu 29 November 2022 malam. Faizal mengatakan kelompok tersebut sudah berada dan menetap di Kampung Julukumo, Distrik Boiga selama beberapa bulan terakhir. Mereka sudah ada di Boiga beberapa saat sejak Maret 2022, kata dia. Kepastian mengenai identitas para pelaku didapat setelah dua korban selamat dari total 4 pekerja yang diserang KKB telah dievakuasi ke Mimika dan bisa dimintai keterangannya. Sebelumnya, Polda Papua sempat menyebutkan jumlah korban penyerangan KKB adalah 3 orang, di mana 1 orang tewas dan 1 lainnya mengalami luka tembak. Dua korban yang selamat adalah
Lana Aldiawan, dan Muhammad S. Mereka direksi PT Puncak Tukup Naul yang mengerjakan pembangunan Puskesmas Boyga Barat. Mereka sudah dievakuasi ke Mimika dan telah dimintai keterangan, tutur Faizal. Sebagai informasi, KKB melakukan penembakan terhadap 4 pekerja PT Puncak Tukup Naul yang tengah melintas di Kampung Julukoma pada Selasa 8 November 2022 sekitar pukul 08.30 WIT. Akibat kejadian tersebut, satu korban bernama Yudin Wahyu tewas, sementara satu lainnya bernama Ilham mengalami luka tembak dan 2 lainnya selamat.